Pekan ini, kabar pekan ini. Baik saudaraku pendengar, kita kembali di kabar persada akhir pekan. Dan berikutnya pendengar, kita akan hadirkan untuk Anda ya informasi di kabar pekan ini bersama dengan Bapak Dedi Malik yang merupakan Ketua KPID Kalimantan Barat. Nah, kita akan berbincang pendengar terkait KPID Kalimantan Barat gelar evaluasi dan menyusun program kerja 2024 untuk penyiaran sehat dan bermartabat di Kalimantan Barat. Ya, saudaraku pendengar Persada FM dan 10 radio jaringan, KPID Kalimantan Barat gelar evaluasi dan menyusun proker 2024 untuk penyiaran sehat dan bermartabat di Kalimantan Barat. Seperti apa informasi lengkapnya? Saat ini kami telah terhubung dengan Bapak Dedi Malik, Ketua KPID Kalimantan Barat. Selengkapnya kami kemas dalam segmen kabar pekan ini. Kabar pekan ini, kabar pekan ini. Ya, selamat pagi Bapak Dedi Malik. Selamat pagi Sis Ida dan Sis Tiana dan saudaraku para pendengar Persada. Kabar baik nih, di Ponti agak mendung. Gimana kabarnya Sis? Alhamdulillah kami sehat ya di Persada FM dan juga rekan-rekan kami di 10 radio jaringan. Insya Allah sehat semuanya. Ya, Keren. Pak Dedi, posisi sekarang di mana? Saya di Pontianak Sis, Kalimantan Barat. Ini kebetulan di rumah, tapi sudah standby karena kemarin sudah ada komunikasi kan. Terima kasih, apresiasi untuk Radio Persada FM yang selalu punya kreativitas bahkan lintas daerah. Terima kasih. Baik. Nah, sesuai tema untuk hari ini ya. Sebelum ke tema tentang program kerja unggulan di 2024 untuk kepenyiaran sehat dan bermartabat. Nah, Pak Dedi, apa ini yang menjadi evaluasi paling penting dari program kerja KPID Kalimantan Barat untuk tahun lalu? Baik, terima kasih. Hari ini 13 Januari, tepat sebulan yang lalu, KPID Kalimantan Barat melakukan evaluasi tahunan kerja lembaga penyiaran yang ada di Kalimantan. 3 sesi dalam evaluasi tersebut, sesi potensi penyiaran dengan narasumber akademisi. Waktu itu Dr. Neti, dia praktisi penyiaran juga. Nah, ini memberikan perspektif dari sisi dan pelaku serta pengamat. Yang kedua sesinya baru sesi pure di tahun 2023. Dan yang terakhir sesi ketiga itu lembaga penyiaran kita berikan sesi untuk berbicara baik kendala, peluang, potensi, curhat maupun tantangannya. Nah, dalam fokus pada evaluasi yang paling penting tahun ini kita tekankan. Yang pertama itu tantangan dan potensi untuk eksistensi dari lembaga penyiaran, khususnya radio dalam memberikan siaran sehat dengan adanya disrupsi baru. Nah, itu kita bahas di situ, bagaimana untuk meningkatkan peran eksistensinya. Yang kedua juga terkait dengan poin yang pertama tadi, terkait dengan program siaran eksistensi juga perlunya meningkatkan minat dan animo masyarakat terhadap program siaran yang sudah dibuat oleh lembaga penyiaran dengan cara meningkatkan kualitasnya, kreatif, inovatif, serta menjalin relasi dengan para masyarakat. Nah, sehingga ada korelasi si pembuat atau yang membuat program siaran dengan masyarakat selaku penerimanya. Demikian, jadi ada 2 hal penting itu, yaitu eksistensi sama bagaimana meningkatkan minat dan masyarakat itu bisa interest walaupun ada alternatif dengan disrupsi media baru. Dan itu tantangan sekaligus potensi dan peluang bagi kita insan penyiaran.
Baik. Nah, kaitannya dengan evaluasi tadi, jadi untuk tahun 2024 ini Pak Dedi, apa yang menjadi program unggulan nih agar penyiaran di Kalimantan Barat ini lebih sehat dan bermartabat? Oh iya, untuk program unggulan atau fokus perhatian kita ada 4 hal. Yang pertama ini kaitannya dengan agenda bersama bangsa kita, pemilu ya kan, yang sebentar lagi akan dilakukan. Jadi yang pertama itu optimalisasi pengawasan pemberitaan penyiaran dan iklan kampanye di lembaga penyiaran. Tetapi juga mengacu karena sudah ada MOU gugus tugas di pusat yang terdiri dari KPU, Bawaslu, KPI, dan Dewan Pers. Maka kita menindaklanjuti optimalisasi itu dengan MOU di level provinsi serta melakukan gerakan-gerakan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dari gugus tugas itu. Yang kedua, Radio Academy atau pendampingan penguatan untuk khususnya radio, karena kita tahu di era sekarang dengan disrupsi media baru ini, radio mengalami banyak tantangan dan hambatan. Nah, perlu adanya pendampingan, perlu adanya penguatan motivasi, khususnya kami sebagai regulator penyiaran untuk meningkatkan program siaran dan eksistensinya terhadap tantangan dan peluang yang ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita fokusnya sekarang sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dengan konsep sinergi. Artinya kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita melibatkan semua unsur elemen yang ada KPID mengajar, ada MOU, ada Goes to Campus, Goes to School, ada bahkan Goes to PKK, ada juga sinergi dengan organisasi mahasiswa. Nah, itu kita melakukan sosialisasi dan edukasi itu bersama serta melibatkan semua kekuatan. Dan yang keempat, yang tidak kalah pentingnya, sinergisitas insan penyiaran. Jadi kami di Kalbar khususnya mencoba adanya kekuatan yang besar tetapi kita gabungin sehingga menjadi kekuatan yang sangat optimal, di mana ada regulator, kami KPID, di mana ada lembaga penyiaran TV dan radio, di mana ada stakeholder, di mana ada masyarakat. Nah, kami bingkai kegiatan itu dalam kegiatan gathering, ada coffee morning, ada BIMTEK, bimbingan teknis, dan ada peningkatan kualitas program siaran serta beberapa program-program yang kita libatkan juga akademisi serta dari pengamat dan praktisi gitu. Jadi ada 4 hal. Demikian sis Diana dan sis Ida. Baik, jadi memang ada 4 hal yang ini nanti akan jadi fokus begitu ya, terhadap KPID yang nanti akan dilaksanakan begitu. Nah, dari program-program ini sebelum-sebelumnya sudah adakah maksudnya yang dilaksanakan kemudian akan ditingkatkan kembali begitu? Sudah. Seperti gathering antar regulator dengan lembaga penyiaran itu bahkan sering kita lakukan rutin. KPID Goes to Campus sekaligus KPID mengajar sudah mulai, cuma memang belum optimal karena ini kan di tahun 2023 kemarin baru wacana, dan sekarang di 2024 ini lebih terarah karena sudah ada blueprintnya dan komunikasi sudah kita jalin dengan baik. Contoh sederhana dengan kampus, kita minimal di Kalbar ini sudah melibatkan Universitas Tanjung Pura, IKIP PGRI, IAIN, nah, minimal ada 3. Yang akan nambah lagi ada Universitas Pancabakti. Nah, selain itu kita juga bersinergi dengan beberapa mitra seperti BNN dan sebagainya. Jadi sudah ada yang dimulai, cuma memang belum optimal. Nah, di tahun 2024 ini memang kita mau fokuskan 4 hal itu, jadi berjalan secara linear bersama-sama sehingga akan kelihatan dampaknya khususnya bagi dunia penyiaran di Kalimantan Barat. Demikian. Baik. Ya, dan kemudian ini Pak Dedi nih, misalkan ada warga yang merasa dirugikan. Ya. Melihat
era begitu ya, era media radio atau TV yang mendapatkan saingan terberat yaitu media sosial. Nah, ini apa yang ingin Bapak berikan pesan ya, semangat kepada para awak media di radio dan TV yang secara legal formal diakui oleh negara dengan aturan yang cukup ketat juga? Ya, minimal ada 3 hal. Dan itu mulai kami lakukan dari ruang lingkup kami di Kalbar. Yang pertama adanya perubahan paradigma, baik di kami regulator, di stakeholder maupun khususnya di lembaga penyiaran. Kita jangan melihat paradigma yang ada, kondisi yang ada itu, disrupsi media baru dengan adanya tantangan dan hambatan, kendala, itu pasti normal. Itu jangan kita fokus pada tingkat kesulitan dan hambatannya. Kita fokusnya bagaimana mengkondisikan hambatan dan tantangan itu menjadi potensi, peluang dan kekuatan untuk berkreativitas. Kita harus lebih meningkatkan kreativitas, inovasi dan melakukan networking dengan masyarakat sehingga akan ada hubungan yang baik. Di satu sisi juga program siarannya dibutuhkan, di sisi lain masyarakat juga akan lebih loyal. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan setelah perubahan paradigma itu perlu adanya tindak langsung, tindak nyata berupa sinergisitas. Nah, sinergisitas ini tentunya terkait dengan dukungan pemerintah, terkait dengan regulator, terkait dengan lembaga penyiaran, terkait juga dengan masyarakat selaku yang menjadi tujuan kita memberikan informasi. Perlu adanya peningkatan kualitas program siaran, baik di TV maupun radio. Makanya dilakukan akan dilakukan lagi banyak BIMTEK, terkait dengan regulasi adanya sosialisasi, adanya edukasi, dan itu bukan cuma offline, tetapi online juga, sehingga contohnya di Kalbar, dengan letak geografis yang ada, kita punya sekitar 73 lembaga penyiaran yang ada di Kalbar, itu tidak akan bisa dikumpulkan offline semua, jadi harus ada hibrid. Nah, adanya sinergisitas itu penting untuk meningkatkan, salah satunya kerjasama, sehingga salah satunya dengan adanya kerjasama juga meningkatkan income dari lembaga penyiaran agar bisa bergerak, tetapi lembaga penyiaran juga harus berbenah diri meningkatkan kualitas program siaran dan juga membuat program siaran selain yang berkualitas juga menarik sehingga diminati oleh stakeholder. Yang ketiga, yang juga utama adalah selalu harus ada namanya peningkatan SDM, sumber daya manusia. Kita tahu dengan adanya disrupsi media baru ini, semua terkait dengan teknologi. Jika kita tidak meningkatkan kapasitas, jika kita tidak meningkatkan SDM kita, baik di lembaga penyiaran, berupa misalnya BIMTEK, apapun itu, mungkin perlu juga adanya program karakter building, sehingga paradigma berpikirnya juga berubah, termasuk kami juga regulator perlu meningkatkan sumber daya manusianya. Jadi perlu adanya 3 hal itu, perubahan paradigma, sinergisitas, dan peningkatan SDM, sehingga selain bisa menghadapi tantangan, kita juga bisa mengubah tantangan menjadi potensi kekuatan kita. Juga kita bisa melakukan kolaborasi dan sinergisitas yang lebih intens dalam memberikan siaran sehat kepada masyarakat. Demikian. Iya, baik Pak Dedi. Kalau tadi di poin yang kedua tentang sinergisitas, begitu juga ini ya peningkatan kualitas program siaran. Nah, untuk saat ini kadang siaran yang berkualitas itu kurang diminati oleh masyarakat ya. Justru program-program yang kurang mendidik, yang tidak justru mungkin merusak begitu, justru yang mendapat banyak perhatian begitu ya Pak Dedi. Nah, ini pandangan Pak Dedi sendiri bagaimana? Iya, betul. Nah, itu perlu kita pahami bersama. Saya senang termasuk juga Persada mau membahas ini, sehingga kita selaku insan penyiaran, kita tidak tutup mata, berdiam diri aja, hanya berusaha pasrah dan menikmati misalnya perubahan yang ada. Nah, perlu memang
perubahan di semua tatanan kita, khususnya di lembaga penyiaran. Sekarang dengan adanya disrupsi media baru, informasi menyebar dengan cepat. Konten kreator membuat sesuai dengan selera masyarakat. Sehingga sekalipun konten itu negatif, karena selera masyarakat yang dituju dan menyentuh, maka konten itu laku. Konten itu menjadi trending topik. Nah, itu bisa sekaligus menjadi masukan bagi kita. Minimal ada 3 kata kunci untuk kita, biar kita bisa tetap eksis. Yang pertama pasti kreatif. Kreatif itu artinya mengubah yang sudah ada menjadi lebih menarik, menjadi lebih punya kekuatan, powerful, dan menjadi lebih nyata apa manfaatnya. Yang kedua inovatif. Inovatif ini untuk menyaingi atau menghadapi disrupsi media baru. Jadi lembaga penyiaran juga harus bisa membuat pola-pola penyiaran yang dikemas dalam bentuk yang diminati masyarakat. Jadi kita fokusnya juga melihat sekarang minat masyarakat seperti apa. Jadi kita kemas tentunya konten atau isinya tetap berdasarkan P3SPS, tapi kemasannya sesuai dengan yang ingin dilihat oleh masyarakat. Dan yang ketiga, kita perlu mengadakan gerakan-gerakan yang sifatnya networking atau jaringan, menjalin relasi jaringan dengan masyarakat, sehingga masyarakat itu ada belonging, ada ikatan dengan lembaga penyiaran. Contoh sederhana di kami KPID Kalbar, sering dalam infografis kami selalu sampaikan bagaimana pengaduan, bagaimana regulasi, bagaimana hubungan KPID dan masyarakat, tupoksinya, bagaimana program siaran yang sehat dan berkualitas. Tapi perlu kita sadari, infografis seperti flyer atau apapun, itu sifatnya satu arah. Masyarakat membaca, melihat, memahami. Jadi sekarang kami punya program baru namanya Post of Week. Jadi setiap minggu ada satu komisioner yang berbicara. Jadi ada audio video. Contoh sederhana misalnya terkait pemilu. Kita hadirkan koordinator bidang pengawasan isi siaran. Jadi ada staf kita dikondisikan seolah-olah selaku masyarakat, dia berbicara begini. Teman-teman sekalian, kita tahu KPID itu regulator penyiaran. Nah, terkait dengan pengawasan, pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye, bagaimana sih gerakan KPID khususnya Kalbar dalam mengawasi? Terus si korbitnya pura-pura jalan. Nah, coba kita tanya si korbitnya. Nah, nanti diberikanlah kesempatan 1 menit si korbitnya menjelaskan dengan smart. Itu akan lebih menarik. Itu akan lebih banyak yang melihat. Karena komunikasinya jadi 2 arah. Si pendengar atau yang melihat, masyarakat melihatnya, videonya yang berbicara. Jadi masyarakat tidak terlalu banyak melakukan tindakan, tapi dia dapat pesan. Mengapa 1 menit? Supaya bisa dimasukkan juga di status WA. Jadi tidak putus. Nah, itu contoh sederhana bagaimana sebenarnya langkah-langkah inovatif, tapi kita anggap efektif karena kita coba dengan cara lama dan cara itu pasti ada perbedaan. Nah, saya yakin lembaga penyiaran pasti punya banyak lagi pikiran-pikiran, ide-ide kreatif dan inovatif yang bisa menyentuh dan matching dengan selera masyarakat, sehingga masyarakat akan mempunyai paradigma kita mendengar radio Persada aja. Karena dari programnya dia enak, dari tampilan kemas packagingnya juga sesuai dengan selera kita. Nah, gitu loh Mbak. Jadi ada inovasi, ada kreativitas, juga menjalin relasi hubungan dengan si pendengar atau pemirsa. Boleh sesekali diadakan gathering, temu kangen pendengar, apapun istilahnya itu, tinggal dikemas menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu. Itu akan menjadi beda karena media baru tidak ada hal-hal seperti itu. Mereka hanya satu arah, membombardir si masyarakat dengan program yang mereka buat sendiri. Itu dia. Baik. Ya, kita dapat masukan berharga dari Pak Dedi ya tentang pentingnya kreativitas dan juga tadi bagaimana bisa terhubung dengan pendengar supaya tidak hanya terjadi komunikasi satu arah saja. Baik. Benar. Ini karena keterbatasan waktu Pak Dedi harus kita akhiri sampai di sini.
terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya untuk Persada FM dan juga 10 radio jaringan. Selamat beraktivitas kembali Pak Dedi, selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih Mbak Piana, Mbak Ida. Salam untuk rekan-rekan Persada. Baik Pak Dedi. Kabar pekan ini. Ya, baru saja kita simak ikuti ya. Banyak informasi tentunya yang disampaikan oleh rekan Pak Dedi Malik begitu ya. Yang jadi bisa jadi salah satu hal yang bisa nanti kita lakukan juga begitu ke depannya di Persada FM dan juga rekan-rekan di 10 radio jaringan ya. Tadi ada masukan berharga dari Pak Dedi selaku Ketua KPID Kalimantan Barat ya. Tadi beliau ada di Pontianak. Dan ternyata di sana ini juga sudah banyak kegiatan-kegiatannya termasuk dilakukan gathering ya dengan media-media begitu. Nah, kalau untuk kita sendiri mungkin tadi bagus juga ya jumpa pendengar begitu ya, karena sudah lama sekali ya tidak digelar. Mungkin akan segera diagendakan mungkin ya. Ya, baik. Setelah ini kita akan hadirkan informasi selanjutnya apa nih? Ya, nanti kabar pekan ini ya, nanti kita tunggu ya pendengar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar Persada Akhir Pekan. Radio Persada FM.